Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur kita sampaikan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing Dr. Asmendri SAG MPD pada mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Pada topik kali ini kami akan membahas dengan judul diskusi adalah program kerja dan kegiatan humas dalam organisasi. Sebelum membahas hasil diskusi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri Teza Sustela. Yang kedua, Rahmi Nabila. Yang ketiga, Tasya Salsabila. Dan yang keempat, Sadaria. Baiklah teman-teman semuanya, saya Teza Suspela, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang program dan kegiatan humas dalam organisasi. Yang pertama, prasyarat humas. Ada 5 prasyarat humas, yaitu 1. Ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi. Maksudnya, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang-orang yang memiliki aneka ragam karakter. Yang kedua, ability to organize atau kemampuan mengorganisasikan. Maksudnya, kemampuan mengorganisasikan untuk memanajerial seperti mengelola program-program humas dan juga termasuk kemampuan mengantisipasi masalah di dalam dan di luar institusi. Yang ketiga, ability to get on with people atau kemampuan bergaul dengan orang atau relasi. Yang keempat, personal integrity atau berkepribadian utuh. Maksudnya, kejujuran harus tetap melandasi seseorang yang ingin menjadi seorang humas. Dan yang kelima, imagination atau berimajinasi yang kuat. Maksudnya, seseorang humas haruslah menjadi pribadi yang mempunyai gagasan, ide-ide, serta mengembangkan imajinasinya. Selanjutnya, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kegiatan humas dan sasaran humas. Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Contoh dari komunikasi verbal yaitu jumpa pers, presenter, desk information, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari komunikasi non-verbal yaitu menulis proposal, membuat artikel, progress report, membuat rekomendasi, dan sebagainya. Selanjutnya, sasaran humas. Sasaran organisasi yang diperjuangkan oleh manajemen dan ditunjang oleh humas itu bergantung pada sifat organisasi. Sasaran organisasi dalam bentuk perusahaan berbeda dengan organisasi yang berbentuk lembaga pendidikan. Berbeda pula dengan organisasi yang berbentuk pemerintah dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu strategi humas. Ada 5 macam strategi humas yang digunakan. Yang pertama, strategi operasional. Maksudnya yaitu pelaksanaan program humas yang dilakukan dengan program kemasyarakatan atau sociology approach. Yang kedua, pendekatan persuasif dan edukatif. Maksudnya menciptakan komunikasi dua arah atau timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi yang bersifat mendidik. Yang ketiga, pendekatan tanggung jawab sosial humas. Maksudnya untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Yang keempat, pendekatan kerjasama. Maksud dari pendekatan ini yaitu membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan berbagai kalangan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan koordinatif dan integratif. Maksud dari pendekatan ini yaitu berpartisipasi dalam menunjang program pembangunan nasional. Poin yang terakhir yaitu strategi operasional humas. Strategi operasional humas yang digunakan yaitu posisi humas yang dekat dengan pimpinan tertinggi atau lebih mengetahui secara jelas dan rinci mengenai sistem terpadu. Yang kedua, agar aktivitas humas dapat mewakili lembaga organisasi dan dapat dipertegas dalam memberikan keterangan. Yang ketiga, menghadiri setiap rapat pada tingkat pimpinan. Dan yang keempat, berhubungan secara langsung dengan pimpinan puncak. Yang kelima, menjalankan fungsi kehumasan secara proaktif dan bertindak dinamis secara fleksibel.
yang keenam sebagai pembantu pimpinan puncak, dan yang ketujuh yaitu memberikan ide dan rencana atau program kerja kehumasan. Jadi itulah strategi dari operasional humas. Baiklah teman-teman semuanya, sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, atau ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kita lanjutkan diskusinya di Google Classroom atau WA Group. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.